Dari Anas, Rasulullah pergi ke parit pada pagi hari yang amat dingin. Sementara orang Muhajirin dan Ansor sedang menggali parit. Mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa diupah untuk pekerjaan ini. Beliau tahu bahwa perut mereka kosong juga letih. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Jadi karena apa? Pekerjaan mereka rela dengan kondisi perut yang lapar, mereka terus bekerja, maka mereka mendapatkan doa yang baik ya. Mereka menjawab, "Kamilah yang telah berbaiat kepada Muhammad, siap untuk berjihad selagi kami masih hidup." Nah, tambah lagi mereka sudah capek, tapi mereka siap-siap saja ketika panggilan jihad itu datang ya. Dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, "Kulihat beliau mengangkuti tanah galian parit, hingga banyak debu yang menempel di kulit perut beliau yang banyak bulunya. Sempat pula ku dengar beliau melantunkan syair Ibnu Rawaha. Sambil mengangkuti tanah itu, beliau bersabda, 'Ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersodakoh dan tidak sholat. Turunkanlah ketentraman kepada kami dan kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Sesungguhnya para kerabat banyak yang sewenang-wenang kepada kami. Jika mereka menghendaki cobaan, kami tidak menginginkannya." Rasulullah meminta ketenangan, ketentraman di hati-hati dan untuk meneguhkan pendirian kayak gitu saat perang. Jangan ada orang yang mau pulang takut mati. Jadi Rasulullah minta itu ya. Orang-orang muslim pun bekerja dengan giat dan penuh semangat meskipun mereka terasa lapar. Anas berkata, "Masing-masing orang yang sedang menggali parit diberi tepung gandum sebanyak 1 genggam tangan." Nah, 1 genggam tangan nih, lalu dicampur dengan minyak. Gandum itu dikasih minyak, jadi kayak itu ya, kayak bikin roti ya. Kerongkongan mereka jarang tersentuh makanan. Jadi itulah yang mereka makan, gandum kasih minyak makan. Kayak gitu. Sehingga dari mulut mereka, karena jarang tersentuh makanan, mulut mereka terasa tercium bau yang aroma yang tidak sedap. Iya memang bau orang puasa kan, mulutnya kan bau karena jarang. Kalau kita misalnya makan ya, misalnya pagi, kemudian sarapan pagi, kemudian siangnya lagi berganti lagi, jadi kotoran mulut yang ini kan luruh kayak gitu. Nah ini luruh tuh hilang tergantikan oleh makanan yang itu, terkikis oleh makanan yang baru. Abu Thalha berkata, "Kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah, lalu kami mengganjal perut kami dengan batu. Beliau juga mengganjal perut dengan 2 buah batu." Jadi bukan hanya para prajurit atau pasukan muslim saja yang kelaparan. Rasulullah pada saat itu juga kelaparan, diganjal Mas. Diganjal batu supaya tidak. Kalau kayak gini kan terasa ininya, kalau ini kan ditekan kayak ini kan tidak terasa nian. Cobalah tuh ya, Abu Hurairah juga kayak gitu dulu. Jadi pada saat itu mereka harus bekerja, nggak makan juga, alangkah susahnya ya. Alangkah susahnya rasanya, badannya alangkah lelahnya kayak gitu ya. Selama penggalian parit ini terjadi beberapa tanda kenabian yang berkaitan dengan rasa lapar yang mereka rasakan. Jabir bin Abdullah melihat beliau benar-benar tersiksa karena rasa lapar. Lalu dia menyembelih seekor hewan dan istrinya menanak 1 sak gandum, ya, tepung gandum. Lalu Jabir tadi membisiki Rasulullah secara pelan agar datang ke rumahnya bersama para sahabat yang lain. Tetapi beliau justru berdiri di hadapan semua orang yang sedang menggali parit yang jumlahnya ada 1.000 orang. Lalu mereka melahap makanan yang tak seberapa banyak itu hingga semua kenyang.
bahkan masih ada sisa dagingnya. Begitu pula adonan tepung untuk roti. Nah, jadi itu berkahnya Rasulullah ya, tanda-tanda kenabian. Padahal 1000 iya, cuma satu sak tepung untuk 1000 orang, nggak mungkin rasanya ya. Tapi Allah itu memberikan rasa kenyang kepada mereka, bahkan masih ada lebihnya lagi gitu. Saudari An-Nu'man bin Bashir datang ke tempat penggalian parit sambil membawa kurma setangkup tangan. Nih kayak gini ya. Nah, ya setangkup tangan ya. Dikit ya. Yang dia inginkan untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Nah, ketika itu Rasulullah lewat di dekatnya dan meminta kurma dari saudari An-Nu'man bin Bashir tadi, dan beliau pun meletakkan di atas selembar kain. Kurma tadi diletakkan di atas selembar kain, lalu beliau memanggil semua orang yang sedang bekerja di sana ya. Mereka pun memakannya. Setelah semua orang menggali parit memakannya, ternyata kurma yang hanya setangkup. Jadi semua kurma yang setangkup tadi diletakkan di atas kain. Nah, kayak gitu ya. Ternyata kurma yang hanya setangkup tadi masih bersisa. Bahkan jumlahnya lebih banyak. Bertambah berarti kan? Bertambah hingga sebagian ada yang tercecer keluar hamparan kain. Berarti penuh kalau ini. Iya, penuh berarti. Kalau berceceran kan? Iya. Nah, yang lebih besar dari gambaran dua gambar tadi, yang cerita tadi maksudnya ya, diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir. Dia berkata, saat kami menggali parit ada sebongkah tanah atau yang amat keras, maksudnya sebongkah tanah yang mereka lihat atau yang lebih keras, batu mungkin kayak gitu ya. Mereka mendatangi Nabi seraya berkata, ini adalah tanah keras yang teronggok di tengah parit, katanya. Kalau begitu aku akan turun ke bawah, kata Rasulullah. Setelah turun, beliau berdiri tegak dan terlihat perut beliau yang diganjal oleh batu. Sebelumnya kami bertiga sudah mencoba untuk mengatasinya. Jadi Jabir dan dua orang yang lain sudah berusaha untuk mengatasi atau mengangkat batu tadi ya, namun tidak mampu. Lalu beliau mengambil cangkul dan memukul onggokan tanah yang keras itu hingga hancur berkeping-keping menjadi pasir. Kalau kita bayangkan Rasulullah yang lagi kelaparan, orang yang lagi kelaparan, kira-kira bisa nggak menghancurkan batu? Akan sulit kan? Apalagi tiga orang tadi aja tidak bisa. Ini Rasulullah seorang diri. Kalau kita secara logika kan nggak mungkin ya. Tapi itulah tanda kenabian. Tanda Nabi itu diberikan kebesaran oleh Allah, kelebihan dari Allah ya. Beliau bisa mengatasinya. Al-Bara berkata, saat menggali parit di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Nah, jadi memang betul Mas, nggak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan hal ini kepada Rasulullah, lalu beliau datang mengambil cangkul dan bersabda, Bismillah. Kemudian menghantam tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Beliau bersabda, Allahu Akbar. Aku diberi kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar bisa melihat istana-istana yang bercat merah saat ini. Lalu beliau menghantam, itu hantaman yang pertama ya. Hantaman yang kedua, bagian tanah yang lain, maka beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini pun aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Jadi yang pertama dia melihat istana di Syams ya, bercat merah ya. Kemudian yang kedua dia melihat istana di Persia, istana Madain, catnya putih. Kemudian beliau menghantam untuk yang ketiga kali dan bersabda, Bismillah, maka hancurlah tanah dan batu yang masih menyisa. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang San'a. Jadi tiga tempat yang dilihat dan dikuasai Islam nanti adalah Yaman, kemudian Persia dan Syams.
Itu yang terlihat ketika Rasulullah menggali batu tadi. Ibnu Ishaq meriwayatkan yang serupa dari Salman, ya, sama seperti yang Salman katakan tentang riwayat adanya batu tadi, penggalian, ya. Karena Madinah dikepung oleh gunung-gunung, tanah-tanah kasar yang berbatuan, kebun korma di segala sudut, ya, kecuali di bagian utara, tentunya pasukan musuh pasti akan menyerbu Madinah dari arah utara. Jadi hanya di utara itulah tanah-tanahnya datar, nggak ada gunung, ya, tanah-tanahnya nggak kasar, nggak ada gunung, nggak ada batu-batuan, dan kebun korma juga nggak banyak. Tapi kalau kalau orang-orang siapa tadi yang menyerang tadi, ya, pasukan yang akan menyerang Madinah tadi dari arah selatan, dari arah timur atau barat, maka mereka akan sulit untuk melakukan pengepungan terhadap Madinah karena kondisi tanah-tanahnya yang bergunung, berbatu tadi. Nah, sebagai pemimpin militer itu, ya, beliau tahu betul parit itu harus dibangun di bagian utara, bagian yang tidak ada batu. Iya. Enggak, karena ada gunung-gunung. Orang-orang muslim terus menggali parit. Orang-orang muslim itu terus menggali parit tidak henti. Siang malam, dan pada sore harinya mereka pulang menemui keluarga. Hingga penggalian parit pun selesai. Sebelum pasukan yang akan menyerang Madinah itu tiba di pinggiran Madinah.